Pak. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Minggu yang lewat kita sudah belajar tentang seperti apa input data 8 bit untuk perkalian dan juga pembagian. Sekarang kita sudah masuk ke simulatornya. Ya. Oke, simulator MIPS. Jadi di simulator MIPS itu seperti minggu yang lewat, kita sudah menguraikan bentuk aritmetika yang digunakan, ada AND, SUB, dan yang lain. Kemudian, kita juga sudah membahas seperti apa kode ASCII dan dapat dikonversi ke dalam binary. Kemudian, di dalam MIPS ataupun di dalam komputer kita itu sendiri, kita sudah jelaskan bahwa arsitektur komputer ada CPU, ada memori, ada I/O modul. Di dalam CPU itu sendiri ada ALU, ada register, ada input kendali, ada control unit. Kemudian di dalam memori isinya ada berupa instruksi dan juga data. Jadi ada dua bagian data input yang ditempatkan di memori itu, baik itu inputnya dari hard disk, dari keyboard, dari input yang lain. Jadi di dalam memori itu sebelum diproses ke dalam CPU, di dalam memori itu pasti ada instruksi dan juga berupa data. Kemudian, masing-masing unit pasti punya tugas masing-masing. Yaitu control unit untuk mengendalikan semua device. Sementara I/O interconnection, di sini dapat kita lihat merupakan sistem koneksi yang menghubungkan antara komponen internal dalam sebuah CPU. Kalau kita menginstal KittySpin, kita dapat download. Kalau versi Windows-nya, kita menggunakan versi Windows. Kemudian, di MIPS KittySpin tersebut, kalau kita install, di dalamnya pasti ada program counter, kemudian high dan low, biasanya keluaran atau output terakhir dari simulator akan kita dapatkan hasilnya di sini. Kemudian di KittySpin MIPS tersebut kita mempunyai register mulai dari register 0 sampai register 31. Kemudian namun di MIPS itu sendiri registernya bukan menggunakan R0 instruksinya, R1, tapi menggunakan R0, AT, V0, P1, A0, A1, dan seterusnya. Kalau kita sudah install KittySpin, berarti tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat sebuah instruksi yang dijalankan, berarti instruksinya itu ini. Jadi langkah pertamanya itu adalah coding seperti ini, kita buat dulu ke Notepad, kita simpan di Notepad tersebut, kemudian kita buat nama filenya, misalnya penjumlahan, kemudian kita file, open, kita jalankan, kita running, akan jalan setiap tahap seperti ini. Tahap pertama yang apa kita lihat di sini, yaitu meload data
dari register 29 ke register 4, load word. Kemudian di sini dapat kita lihat untuk yang kedua, yaitu menjalankan stack pointer, register SP, meload data 4 ke dalamnya. Hasil load data 4 tadi akan disimpan pada register A1 dan proses selanjutnya. Kemudian setelah kita lihat isi registernya untuk menjalankan ini tadi, kita jalankan coding melalui Notepad yang ini. Berarti dari sini dapat kita lihat berapa counter PC-nya, kemudian berapa jumlah register, dan register berapa yang digunakan. Kita bisa lihat di sini. Kemudian, untuk melihat isi register masing-masing ini, bisa kita tampilkan dalam bentuk heksa ataupun dalam bentuk binary. Kita bisa set datanya itu di sisi simulator. Kita klik dan di register, kita bisa pilih data yang ditampilkan tersebut dalam bentuk heksa ataupun dalam bentuk binary. Kemudian seperti apa menjalankan, sama udah kita jelaskan tadi. Contohnya misalnya ini, kita lihat ini coding ini. Kita ketiklah dulu ini di Notepad. Ini kita ketik. Prosesnya and immediate atau immediate, load address, syscall, load immediate, syscall, kode ASCII. Berarti tujuannya adalah mau menampilkan hello world. Kemudian setelah kita buka Notepad, kita simpan di directory D di dalam folder spin dengan nama file hello world.asm. Kita simpan ke dalam directory spin. Terserah. Anda buat directory sendiri boleh. Buat nama filenya hello world.asm. Kira-kira .asm itu kalau kita lihat di dalam ini, hello world, kita lihat listnya di directory. Atau kita juga bisa membuat coding itu selain di Notepad, kita juga bisa menggunakan C untuk menampilkan data seperti ini, yaitu menggunakan coding MIPS-nya itu sendiri. Ini kita ketik, kemudian kita jalankan, kita running dengan ini, kita jalankan, dia akan melakukan proses terhadap data tadi. Ini proses yang akan dilakukan. Kemudian keberhasilan coding tersebut atau ada error pada saat kita menjalankan, di sini pasti ada keterangannya. Kemudian pada saat kita jalankan tadi, kemudian hasilnya akan tampil di tab berikutnya, tab konsul. Apa yang tampil? Hello world. Berarti seperti inilah untuk menampilkan di dalam MIPS. Kemudian untuk proses aritmetika, kita juga dapat melakukan proses seperti menampilkan hello world tadi. Kalau di aritmetika, kita bisa melakukan penjumlahan. Salah satu contoh coding sebagai berikut. Kita buat di Notepad. Kemudian kita jalankan setiap tahap sesuai dengan langkah di depan ini, yaitu load program, kemudian eksekusi program,
Kemudian chain register kontennya bisa kita ubah nilai registernya. Kemudian setelah kita ubah, kita running, kita bisa melihat hasilnya berapa. Kira-kira seperti contoh untuk menampilkan teks dan melakukan operasi aritmatika. Cara menjalankannya. Kemudian, untuk operasi aritmatika sesuai dengan pembelajaran kita minggu yang lewat, operasi add, contohnya adalah add register 1, register 2, register 3. Fungsinya ini ngapain? Menjumlahkan isi register 3 dengan register 2. Hasil penjumlahannya disimpan di sisi register 1. Dan contoh yang lainnya dapat kita lihat di sini. Untuk div register 2, register 3. Berarti di sini dapat kita lihat di sisi register S2 akan dibagi dengan isi register S3. Kemudian hasilnya yang disimpan adalah isi register low-nya. Dan isi register high dipisahkan. Seperti ini contoh untuk divide, multiply, sesuai dengan coding yang kita bahas. Dan juga prosesnya minggu yang lewat. Kemudian untuk logikal, kita melakukan instruksi AND, OR, and immediate, kita dapat menggunakan fungsi instruksi sebagai berikut. Kemudian ada pun proses di sini dapat kita lihat. Proses AND, OR, dan immediate. Jadi singkatan di sini kalau kita lihat AND immediate, disingkat dengan AND immediate. OR immediate disingkat dengan OR. Shift left logical disingkat dengan SLL. Shift right logical disingkat dengan SRL. Berarti di sini dapat kita lihat shift right logical dia akan menggeser bit ke kanan dan shift left logical akan menggeser bit ke kiri. Sesuai dengan materi kita untuk operasi minggu yang lewat untuk operasi perkalian dan juga pembagian. Baik itu menggunakan fungsi div, multiplikan, subtraktor. Itu menggunakan coding ini, instruksi ini. Kemudian untuk mentransfer data, kita ada tadi berbicara LW, berarti load word. Berarti maksudnya ini adalah kita akan meload data dari memori. Contoh codingnya, instruksinya adalah LW spasi register 1, 100 kurung register 2. Berarti di sini dapat kita lihat alokasi memori 0 sampai 100 akan dibaca dan disimpan pada isi register 2, membaca isi data register memori, dan disimpan nantinya pada register 1 pada. Kemudian SW, store word, berarti di sini adalah men-store data dari register CPU ke memori dari register R1, nilainya adalah. Kemudian LUI, load upper immediate, load address, LI, load immediate, move from high, move from low, move. Ini adalah contoh atau instruksi sesuai dengan pembelajaran kita minggu yang lewat. Kalau dalam assemblernya kita memanggil load immediate, load address, load word, berarti fungsi coding ini adalah sebagai fungsi mentransfer data dari perangkat yang berbeda, yaitu dari memori
ke register CPU atau dari register CPU ke registernya memori. Biasanya kita menggunakan instruksi ini. Kemudian untuk kondisi, instruksi yang digunakan untuk kondisi, jika lebih kecil atau lebih besar, biasanya instruksi yang digunakan adalah dalam coding assembler menggunakan BEK, branch on equal, ada branch on not equal, BNE, dan ada branch on less than or equal. Kalau menggunakan BEK berarti jika nilai register 1 sama dengan register 2, go to program counter ditambah 4 ditambah 100. Maksudnya di sini, jika nilai, ini berarti kondisi. Jika si A sama dengan si B, lanjutkan lagi melakukan operasi penjumlahan dengan X dan hasilnya disimpan pada isi register S3 oleh. Kemudian contoh yang lain, jika register 1 lebih besar dibanding register S2, go to, pergi ke lokasi memori atau lokasi register sekian, atau ke coding pada baris kelima misalnya, seperti itu. Itu untuk kondisi. Sebagai pembanding, biasanya menggunakan SLT dan SLTI. Yaitu biasanya coding ini adalah set on less than dan set on less than immediate sebagai comparison. Kemudian instruksi untuk unconditional jump. Ada misalnya jump J1000, jumping ke alamat address 1000. Jump register berarti JR, go to address store in register 1. Berarti di sini dia akan pergi ke alamat yang ditunjuk dan mengisi isi registernya sesuai dengan isi data register S1 tadi. Kemudian jump handling. Berarti di sini JAL 1000 berarti isi nilai registernya program counter ditambah 4, kemudian berarti go to 1000. Berarti di sini anggap kita di program counter tambah 4, kemudian kita langsung bisa jump link ke register atau ke alamat 1000. Itu adalah contoh-contoh instruksi yang digunakan di assembler. Kemudian untuk sistem call, kita bisa menggunakan print interrupt, print floating, print double. Berarti di sini kita untuk melakukan floating point. Membaca data per bitnya itu berapa? Ada kemarin kita berbaca 32 bit, 64 bit. Berarti di sini dia bisa membaca data dalam double. Berarti yang dijalankan kode apa? Di sini. Berarti misalnya kita lihat service yang dijalankan. Untuk membaca datanya apakah per 32 bit atau apakah dia membaca data plotting point, kemudian double floating point. Contoh instruksinya kita dapat lihat dan isi registernya kita juga bisa dapat gunakan, yaitu register 0 sampai register 31. Namun dalam fungsi coding yang dapat kita gunakan itu, yaitu bisa kita gunakan dari register A0 sampai dengan register STC.
Itu tentang kode MIPS. Kemudian kita sudah review ini 2 minggu yang lewat. Pada dasarnya orang bahasa assembler itu sangat susah. Namun mesin ataupun komputer kita, dia akan menjalankan setiap kode atau setiap perintah di dalam fungsi assembler. Urutan proses, kita juga bisa membuat sebuah coding dalam bahasa C, kemudian kita compile ke dalam bentuk assembler, kode-kode assembler, kemudian kita ubah ke dalam objek program, kemudian bisa kita link dan kita eksekusi, kemudian load dari memori perintahnya. Jadi tahapan bagaimana proses mengkompil sebuah data C ke dalam assembler dan menjalankannya dan meload data dan mengeksekusi data dari memori. Salah satu contoh kita dapat lihat, kita anggap ini adalah kode C-nya, berarti kode C tersebut akan dikompil ke dalam bentuk kode assembler atau kode MIPS. Dikompil ke dalam bahasa kode MIPS. Kemudian data assembly tadi dikompil, isi datanya ke dalam bentuk biner. Kemudian memori ALU kita juga memproses setiap instruksi atau perintah atau data, dia hanya mengenal dalam bentuk bit binary. Seperti apa contoh bit binary yang dilakukan? Minggu yang lewat kita sudah belajar tentang multiplikan perkalian, yaitu 11011 dikali dengan 1001. Di slide kita sangat jelas tahapan bagaimana proses pergeseran bit ke kiri dan ke kanan untuk melakukan perkalian binary tersebut. Salah satu contoh operasi yang bisa dilakukan komputer adalah A ditambah B. Misalnya kita buat dalam bentuk bahasa C. A ditambah B. Tapi contoh kalau kita compile dalam compile assembly, dalam bahasa assembly, add itu adalah dalam bentuk kode instruksi assembler, instruksinya add. Berarti dalam compiler akan menerjemahkan A tambah B tadi menjadi dengan bahasa assembly, assembler, yaitu add A, B. Kemudian assembler akan menerjemahkan data dengan bahasa mesin, kemudian mengeksekusi setiap data dalam bentuk binary. Kemudian di dalam MIP itu sendiri, kalau kita berbicara MIPS, ada yang menggunakan interface antara hardware dan low level software, yaitu interface atau antarmuka yang digunakan untuk memproses data. Berarti yang bekerja di komputer kita itu ada hardware, kemudian ada low level software. Apa yang kita jalankan? Contohnya adalah software MIPS kita jalankan. Berarti untuk antarmuka antara atau interface antara menjalankan hardware dan software di dalam sistem kita, mereka mengenal namanya ISA, Instruction Set Architecture. Jadi antar komputer dengan software dapat berkomunikasi dan dapat memproses data dengan mereka keduanya mengenal namanya ISA.
instruction set architecture. Kemudian software akan menerjemahkan setiap instruksi set sementara dan hardware-nya adalah di sini untuk mengimplementasikan setiap instruksi set. Jadi fungsi software di sana adalah to be translate to the instruction set. Sementara setelah ditranslate si software, kemudian isi data yang ditranslate tadi dalam bentuk instruksi set, hardware akan menjalankan setiap instruksinya. Hardware-nya yang menjalankan. Proses untuk apakah itu perkalian, pembagian, penjumlahan, dan yang lain. Kemudian, instruksi set arsitektur yang kita gunakan, biasanya dia menggunakan, untuk arsitektur kita menggunakan, bisa menggunakan Intel x86, IA32i1. Dan berbeda merek juga kita bisa menggunakan misalnya AMD, dia menggunakan IA32i1. Jadi setiap hardware bisa diimplementasikan dengan menggunakan spek instruksi yang sama namun spek yang berbeda. Dan hanya yang berbeda adalah mereknya, prosesnya yang sama. Seperti apa contoh instruksi? Mesin dapat mengenal data atau instruksi. Mesin itu sendiri, instruksi yang dapat dikenali mesin adalah dalam bentuk binary. Dalam bentuk kode binary. Kemudian, bahasa assembler adalah sebuah simbolik versi untuk kode mesin. Salah satu contoh bahasa assembler mengenal add A, B. Namun, isi dari masing-masing register tersebut, akan diproses oleh bahasa assembler. Isi datanya yang diproses adalah dalam bentuk dalam bentuk binary. Isi proses atau di hardware-nya itu akan diproses dalam bentuk binary. Yaitu seperti contoh kita, materi kita minggu yang lewat. Salah satu contoh coding C yang kita sebutkan tadi, coding C, misalnya kita asumsikan sebuah coding, jika I sama dengan 1, titik koma, I lebih kecil dari 10, berarti di sini kita menggunakan fungsinya. Kalau kita ubah, kita compile ini ke dalam bentuk assembler code mengenal yaitu res tambah I tambah 1. I lebih kecil dari 10, melakukan perulangan ke res. Inilah letak perbedaan antara C dengan bahasa assembler. Namun sisi komputer kita atau mesin code kita, dia mengenal bahasa assembler. Dia tidak mengenal coding dalam bahasa C. Halo? Paham? Halo? Halo?
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita masuk seperti apa proses. Di sini Anda harus hati-hati. Harus paham seperti apa proses instruksi, setiap instruksi yang kita pahami tadi. Di sini dapat kita lihat ada dua komponen atau device yang berbeda di dalam komputer kita. Ada prosesor dan kita sebut tadi di sini CPU, Central Processing Unit, CPU. Kemudian di sini ada memori. Berarti memori di sini dapat kita lihat di dalam memori ini kita ngomong kemarin tadi di dalam memori ini pasti ada namanya ada alamat memori. Alamat memori. Kemudian di memori ini akan menyimpan. Apa yang disimpan? Instruksi. Kemudian data. Data dari mana datangnya? Atau mau disimpan kemana data itu? Dari tempat penyimpanan data. Boleh data tersebut di-load dari HDD, hard disk. Boleh kita load dari flash disk. Boleh kita load data itu dari keyboard. Berarti memori di sini adalah berfungsi untuk menyimpan data sementara sebelum diproses oleh prosesor atau sebelum dikirim prosesor ke hard disk. Berarti tempat penyimpanan data sementara. Kemudian prosesor di sini adalah yang melakukan operasi, yang melakukan komputasi untuk menghubung transmisi antara proses CPU dengan memori ada namanya bus. Bus ini berfungsi sebagai jembatan. Sebagai jembatan antara prosesor dengan memori atau jembatan dari dua komponen. Ya, komponen mana? Komponen memori dan komponen prosesor. Kemudian, jika kita mau menjalankan sebuah kode, kita anggaplah kita mau menjalankan kode yang tadi, misalnya menjalankan dalam bahasa C, for buka kurung I sama dengan 1, I lebih kecil dari 10, berarti kalau kita terjemahkan ini ke dalam compiler, dalam bentuk bahasa assembler, yaitu res ditambah I ditambah 1. Berarti di sini, jika nilai I lebih kecil dari 10, lakukan perulangan res ditambah. Bagaimana cara kita untuk menjalankan instruksi kode assembler ini? Langkah pertama, kita dapat bedakan, anggaplah instruksi di ini, memori ini, di dalam notepad tadi, di dalam notepad kita ketik codingnya. Anggap kita ketik codingnya di notepad, ini codingnya, kita buat di notepad. Kita buat namanya OKASM. OKASM. Kemudian kita running di MIPS Kitty Speed. Ada tanda panah tadi, kita running. Berarti proses di sini setelah kita running, apa yang dilakukan? Apakah setiap instruksi
yang ada di OKASM tadi langsung diterjemahkan? Enggak. Dia akan membaca setiap baris kode. Berarti data yang kita simpan tadi dalam direktor dalam nama file OKASM, berarti data ini kita simpan di mana? Ini kita simpan di hard disk kan? Di direktori D. Di D kita simpan tadi file ini. Di D. Kemudian kita jalankan. Berarti data OKASM ini sebagai input data dari hard disk ke memori. Input data dari hard disk ke memori. Oke, setiap instruksinya tadi akan dibaca di dalam memori. Apa isi data memori dari OKASM ini? Dia akan menampung setiap instruksi pada alamat memori, dan si memori juga akan menampung isi data yang akan dijalankan oleh prosesor nanti. Berarti memori di sini akan menampung setiap instruksi dan juga data yang akan mau dijalankan. Kemudian memori dengan prosesor akan membaca data setiap barisnya. Langkah pertama apa yang dilakukan? Kita akan membaca alamat memori yang pertama ini. Apa alamat memori pertama? Apa isi instruksinya? Res tambah I. Berarti si memori akan mengirimkan data ke prosesor. Dibaca oleh program instruction-nya. Kemudian setelah dibaca res I tambah I, kemudian proses berikutnya adalah kemudian meload data I ke dalam ALU. Kemudian meload data res ke ALU. Kemudian di sisi ALU akan melakukan operasi penjumlahan res ditambah I. Hasil penjumlahan res ditambah I akan disimpan pada res. Seperti itu. Operasi ini dapat kita lihat lebih jelas seperti ini. Bagaimana proses komunikasi antara prosesor dengan memori untuk mengeksekusi instruksinya tadi dan datanya dari memori. Kalau kita lihat di prosesor kan program counter atau instruksi akan menampung setiap instruksi yang datang dari memori, kemudian dia akan menyimpan data pada register sebelum diproses oleh ALU. Prosesnya kita lihat. Proses pertama, program prosesor instruksi akan mengecek isi register memorinya, mulai dari register 0 sampai register 31. Kemudian, setelah si prosesor memeriksa isi registernya, kemudian ada instruksi dari memori, yaitu melakukan load immediate. Berarti instruksi yang pertama dijalankan adalah isi register load immediate akan disimpan pada register R0 di prosesor. Berarti instruksi yang dijalankan pertama adalah load immediate dan disimpan di register R0. Kemudian isi register R1 nanti akan disimpan alamat, akan disimpan load rest-nya. Berarti ada dua buah register di sini yang berbeda.
Satu nanti akan ditempatkan register 1 untuk menyimpan hasil, yaitu menyimpan res, dan R0 berfungsi untuk menyimpan nilai I. Nilai I. Kemudian prosesor membaca data, load immediate, dan menyimpan data pada register R0. Kita lihat. Pada saat instruksi kita baca load immediate, dan hasil load immediate disimpan pada register R0 di prosesor, di sini immediate-nya berapa nilainya? I. Datanya ada 1. Isi alamat memori I, datanya 1. Pada saat kita panggil load immediate, berarti load immediate adalah meload isi register immediate dan menyimpan pada register R0. Kemudian proses berikutnya yaitu akan menggunakan fungsi load dan store. Move data dari memori to register biasanya menggunakan load. Kemudian untuk move data dari register to memory biasanya menggunakan store. Hati-hati menggunakan instruksi. Jadi untuk memindahkan data dari memori ke register biasanya memanggil instruksi load. Kemudian kalau memindahkan data dari register ke memori, kita biasanya menggunakan store. Itu bedanya. Berarti I di sini nilainya 1 dan sudah disimpan ke register 0. Kemudian proses yang kedua, dia akan membaca load res. Jadi prosesor membaca load res dari memori. Apa yang dilakukan? Berarti meload isi memori res ke dalam register R1. Di load. Berapa nilai memori res? 0. Dia akan load ke register R1. Berarti saat ini kita sudah menjalankan 2 instruksi. Instruksi yang pertama dan instruksi yang kedua. Kemudian proses berikutnya adalah untuk menjalankan instruksi yang ketiga. Instruksi yang ketiga di sini kita akan melakukan operasi namanya aritmetika. Operasi aritmetika di sini kita lakukan penjumlahan. Isi register R0 ditambah dengan isi register R1. Atau dalam instruksinya di sini adalah, kalau dalam instruksi assemblernya adalah add, $R1, $R1, $R0. Berarti operasi ini adalah melakukan penjumlahan isi register R0 dengan R1. Berarti kita load instruksi yang ketiga, yaitu penjumlahan isi register R1 dengan R0, 1 tambah 0. Yang perlu kita ingat di sini adalah bahwa isi register ini, kita ngomong di sini, dia dapat membaca data itu dalam bentuk 32 bit. Kita ingat, kalau R0-nya dalam bentuk 32 bit, berarti 1, 0, 0, 0, sampai bit ke 31, dari bit 0 sampai bit ke 31, kalau kita konversi ini ke dalam bentuk desimalnya adalah 1. Kemudian 0. Kalau kita konversi ke dalam bentuk desimal yaitu 0. Berarti 000 sampai 32 bit. Boleh juga dalam bentuk 8 bit. Sama. Jadi isinya register ini kalau kita lihat
tadi di kitis PIM, dia membaca datanya dalam bentuk 8 bit. Oke, setelah si prosesor membaca instruksi yang di-load dari memori, dipanggil dari memori, yaitu prosesor memanggil, yaitu R1 tambah R0, simpan di register 1, berarti apa yang operasi yang dilakukan? Berarti ALU akan melakukan aritmetika, yaitu melakukan penjumlahan dalam bentuk binary. Kalau penjumlahan di N-kan kemarin kan, di N-kan, yaitu di N-kan 1 di N-kan dengan 0, hasilnya adalah 1. Kalau 1 ditambah 0, sama dengan 1. Hasilnya disimpan di mana? Dia akan menimpa isi register R1. Awalnya kan isi register R0, R1 di sini kan 0. Berarti kalau ada fungsi perintah assembler, yaitu add register R1, register R1, register R0, register R0, operasi ini berarti melakukan penjumlahan isi register R1 ditambah dengan register R0, hasil penjumlahannya disimpan pada register R1. Kemudian, setelah melakukan penjumlahan isi register R0 dan R1, isi register saat ini adalah isi register R0 nilainya adalah 1, dan isi register R1 nilainya 1. Kalau kita buat dalam bentuk desimal, tapi isinya adalah dalam bentuk binary atau dalam bentuk heksa. Pada saat kondisi isi prosesor R01, R1-nya 1, proses berikutnya adalah kita akan menjalankan instruksi yang keempat. Instruksi yang keempat yaitu menjumlahkan isi register R0 ditambah 1. Hasil penjumlahan register R0 tambah 1 kita simpan pada register R0. Kita lihat. Jadi input immediate. Jadi input 1 ini adalah input immediate kayak add immediate, menggunakan add immediate. Berarti isi register R0 berapa? 1. 1 ditambah 1, berarti di sini adalah hasilnya di proses ALU, N di N kan, 1 ditambah 1 dalam bentuk 32 bit atau 8 bit. Kemudian hasilnya disimpan di register R0. Sekarang hasilnya berapa? Isi register R0 sekarang isi registernya sudah 2. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan, prosesor akan melakukan perintah jika nilai R0 lebih kecil dari 10, berarti menggunakan kondisi. Berarti dalam fungsi ini kita lihat kita menjalankan if, kondisi if. Berarti awalnya isi register R02, R1, 1. Kemudian jika nilai R0 lebih kecil dari 10, kita lakukan perulangan. Berarti masuk lagi ke perintah R1 tambah R0. Berulang terus jika nilai register R0 lebih kecil dari 10. Ulang. Berarti jika nilainya lebih kecil dari 10, lakukan operasi perulangan lagi. Berarti R1 ditambah R0, R1 tambah R0 tadi di atas R0 2, di bawah 1 kan? 2 tambah 1, 3, simpan di register R1. Kemudian lakukan lagi perintah R0 ditambah 1. Awalnya di sini isi register R0, 2, isi register R1, 3,
berarti kita lakukan dengan fungsi add immediate, 2 ditambah 1 sama dengan 3, hasilnya disimpan di register R0. Itulah proses looping yang digunakan untuk membaca setiap instruksi yang diperoleh instruksinya dari memori. Kemudian proses lebih lanjut, jika R0 lebih kecil dari 10, berarti jika R0, di sini kan R0-nya udah nilainya 10, dan nilai R1 di sini adalah 45. Apa yang dilakukan? Pada saat nilai register R0 10 dan isi register R1 45 akan melakukan store. Berarti store kita ingat di sini adalah kalau load tadi dari memori ke register. Kalau store dari prosesor ke memori. Kita akan melakukan instruksi berikutnya. Store R0 KI. Maksudnya ini apa? Isi register R0 dari prosesor akan dikirim atau di copy datanya, akan dikirim, di store datanya ke memori. Ke alamat mana? Ke alamat I. Store R0 ke I. Berarti isi register R0 dari prosesor akan disimpan pada memori. Di memori mana? Di alokasi memori I. Kita lihat. Dia simpan. Tadi awalnya I di sini kan nilainya 1. Jadi pada saat jika R0 lebih kecil dari 10, jika R0-nya sudah 10, maka nilai isi register R0 akan di-store ke memori, ke alamat register I. Kira-kira seperti itu untuk membaca setiap coding di dalam bahasa assembler. Kemudian, untuk assembler atau di MIP itu sendiri, kita sudah jelas tadi melihat seperti apa proses assembler. Jadi isi register itu adalah biasanya isi register 0 itu konstan, nilainya 0. Kemudian isi register P0 sampai P1 atau register 2 sampai 3, ini biasanya menampilkan isi hasil. Kemudian isi register A0 sampai register A3 atau register 4 sampai 7, ini bisa kita gunakan untuk menyimpan argumen. Kemudian isi register T0 sampai T7, berarti ini dapat kita gunakan, yaitu register 8 sampai 15, menyimpan data temporalnya. Kemudian isi register S0 sampai isi register 7 atau register 16 sampai 23, kita bisa menyimpan data variabel dari sebuah program. Kemudian isi register 24 sampai 25, kita bisa gunakan juga menyimpan temporary-nya. Kemudian register 28 digunakan sebagai fungsi data global pointer, dan untuk stack pointer ia menggunakan register 29. Kemudian frame pointer dia menggunakan register 30. Kemudian return address biasanya menggunakan si register 31. Jadi kita gunakan untuk isi register 32 bit MIP, yaitu pin-nya atau isi registernya pin berapa yang dapat kita gunakan untuk proses aritmetika dan yang lain. Oke, salah satu contoh dalam assembler fungsi add dan sub. Contoh assemblernya adalah add register T0, register S1, S2, berarti menjumlahkan isi register S2 dengan isi register S1
dan hasilnya akan disimpan pada register T0. Kemudian sub register S0, register T0, register S3, berarti isi register T0 akan dikurangi dengan isi register S3, hasilnya akan disimpan di dalam register S0. Untuk coding tadi, kalau kita lihat dari sisi coding assembler, bahwa add di sini berfungsi sebagai operation atau sebuah instruksi operation, sementara register S1 berfungsi sebagai source 1, register R2 berfungsi sebagai source 2, kemudian register S0 adalah menampung data hasil proses penjumlahan isi register S1 dengan S2 pada register S0. Kemudian, berarti ini adalah hasil penjumlahannya berfungsi sebagai destination-nya. Jadi biasanya sumber operasinya 2, destinasinya 1. Salah satu contoh tadi operasi yang kita lakukan yaitu menjumlahkan isi register S1 ditambah isi register S2 dan destination-nya atau disimpan pada register S0. Kemudian operasi tadi kalau kita lihat dalam bentuk bahasa C, kalau operan yang kita lakukan dalam bahasa C, statement dalam bahasa C, B ditambah C sama dengan A, berarti hasil penjumlahan B ditambah C kita simpan di A. Berarti di dalam fungsi assembler kita bisa menggunakan add register S0, register S1, register S2. Kemudian contoh assembler untuk subtract, biasanya untuk pengurangan B dikurang C disimpan pada A, berarti sub operannya sub register S0, register S1, S2, berarti variabel B akan dikurangi dengan variabel C dan hasil pengurangan disimpan pada variabel A. Kemudian salah satu contoh ini sudah kita review minggu yang lewat. Salah satu contoh dalam bahasa C, kalau B ditambah C dikurang D, ingat di sini, B ditambah C dikurang D, hasilnya disimpan di variabel A. Seperti apa kode assemblernya? Jadi dalam fungsi variabel di atas tadi dapat kita lihat proses pertama akan menjumlahkan, dia akan menjumlahkan, proses langkah pertama yaitu menjumlahkan isi register B ditambah C. Kemudian hasil penjumlahan B ditambah C akan disimpan pada register temporary. Disimpan pada temporary. Sesuai dengan alamat register di atas tadi, ada register untuk temporary. Kemudian, hasil temporary akan dikurangi dengan nilai D. Berarti dalam fungsi assemblernya, dalam operan dalam bahasa assembler, yaitu kita akan menjumlahkan B ditambah C. Kita anggap nilai B ada pada register S1, nilai C ada pada register S2 yang kita load dari memori. Kemudian hasil penjumlahannya kita simpan pada temporary 0. Berarti kita simpan di T0. B ini tadi kita load, kita simpan di dalam register S1. C-nya kita simpan pada register S2. Hasil penjumlahan isi register S1 dan
isi S2 kita simpan pada T0, isi register temporary 0. Pada register temporary 0. Berarti operasi S tambah S register S1 tambah S2 disimpan pada register T0. Codingnya sebagai berikut. Kemudian untuk hasil temporer kita kurangi dengan register D, di mana variabel D ini dia menyimpan datanya pada register S3. Berarti isi temporary 0 dan 0 akan dikurangi dengan isi register T3 atau sub T0, S3, dan hasilnya hasil pengurangan temporary T0 dengan register S3 akan disimpan pada register S0. Berarti coding di sini adalah sebagai berikut. Ini coding. Kalau kita ingat isi temporary yang bisa kita gunakan, bisa menggunakan T0 sampai dengan T7. Kemudian, bagaimana contoh kalau kita melakukan isi register yang berbeda? Kita lihat di sini. Isi register G ini disimpan pada register S1, H disimpan pada register S2, I disimpan pada register S3, J disimpan pada register S4, kemudian hasil pengurangannya ini nanti, ini dijumlahkan dulu, ini dijumlahkan, hasilnya akan disimpan pada register S0. Seperti apa codingnya? Dalam bentuk assembler, dia memanfaatkan isi register menggunakan dua temporary di sini nanti, yaitu untuk menjumlahkan G ditambah H, isi register S1 dan S2 akan disimpan di register temporary 0. Kemudian isi register S3 dengan penjumlahan dengan register S4 akan disimpan pada register temporary T1. Maka ada 3 tahapan coding untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan ini. Coding assemblernya dapat kita lihat di add, T0 dan T1, kemudian dikurangkan nilai temporary 0 dengan temporary 1, hasilnya disimpan pada register S0. Ini coding. Bagaimana kalau sebuah coding assembler dalam C-nya A ditambah B ditambah C ditambah D. Kita menjumlahkan variabel A sampai D. Dan dalam bentuk assemblernya ada 3 assembler. Yang pertama, kita akan menjumlahkan isi register S0 ditambah S1. Kemudian kita simpan hasilnya pada isi register S4. Kemudian register S4 kita tambah dengan isi register S2. Hasilnya akan kita simpan di dalam register 4. Kemudian isi register S4 kita tambahkan dengan isi register S3. Hasilnya kita simpan pada register 4. Jadi tahap demi tahap S0, S1, S2. Kalau pengurangan baru dijumlahkan, kita menggunakan coding assembler, yaitu dalam sub isi register S0 dengan S1, simpan di register S3, kemudian add isi S3, register S3 dengan isi register S2, dan simpan di register S3. Berarti di sini apa? Nilai A itu akan disimpan di register S0. Ini adalah isi register S1. B. Di C akan disimpan di pada register S3.
0, S1, S2. Berarti dilakukan menjumlahkan isi register S0 dengan S1, hasilnya disimpan di S3. Kemudian hasil S3 akan dijumlahkan dengan isi register S2. Hasil tadi ini S3 hasil memori ini hasilnya. Kemudian hasil register S3 akan dijumlahkan dengan isi register S2 yaitu C. Hasilnya juga disimpan pada register S3. Itu contoh-contoh operasi penjumlahan dan juga pengurangan dalam bentuk bahasa assembler. Bagaimana kalau kita menjumlahkan dengan konstanta? Kalau kita menjumlahkan dengan konstanta, biasanya kita menggunakan immediate. Yaitu misalnya, jika variabel A ditambah 4, simpan di A. Kita anggap di sini variabel A itu isi register S0. Kemudian nilai yang akan kita jumlahkan dengan isi register S0 adalah 4, konstan 4. Berarti operan atau instruksi yang kita gunakan adalah add immediate. Itu yang harus kita ingat. Add immediate itu bisa kita gunakan untuk melakukan penjumlahan dengan konstan. Nilai konstan. Berarti menggunakan immediate. Itu yang perlu kita pahami. Biasanya datanya bisa kita gunakan dalam bentuk 16 bit. Jadi salah satu contoh di sini menggunakan sub immediate. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan komplement 2 untuk data 16 bitnya. Kemudian register. Kalau kita menggunakan jika nilai register S0 atau nilainya di set 0, isi zero register 0 dengan register 0 biasanya menggunakan dalam statement dalam bahasa C. Jika F sama dengan G, maka dalam fungsi coding assembler di sini biasanya menggunakan dua variabel, yaitu variabel F dan G, yaitu instruksinya adalah add register S0, isi register S1, register 0. Maksudnya di sini adalah set 0 ini kan dia nilainya 0, isi registernya 0. Berapapun nilai isi register 1, diset menjadi 0. Berapapun nilai register 1 diset nilainya 0. Berarti saat ini nilai isi register S0 berapa? Hasilnya tadi disimpan pada isi register S0. Berarti S0 juga nilainya adalah 0. Kemudian operasi yang bisa digunakan dalam bahasa assembler untuk instruksi move juga bisa digunakan, yaitu memindahkan isi register S1 ke register S2. Biasanya instruksi digunakan bisa menggunakan move operannya. Kemudian untuk melakukan perkalian dan penjumlahan kemarin kita menggunakan operasi logika, yaitu menggunakan dalam bahasa C biasanya lebih kecil. Kemudian dalam assembler yaitu dengan disingkat dengan SLL, shift-left logical. Kemudian dalam bahasa C lebih besar, dalam bahasa assembler yaitu disingkat dengan SRL, shift right logical. Kemudian dalam bahasa C, N, berarti logic N. Kemudian dalam assembler juga sama, kita menggunakan dua N itu, ada N dan N immediate. Kemudian OR dalam bahasa C, sama juga di dalam assembler, yaitu memanggil OR atau OR immediate. Ini dalam memanggil sebuah fungsi dalam C dan juga dalam assembler.
Kemudian operasi yang kita lakukan tadi, kalau kita lakukan menggunakan N, kalau kita N-kan nilai A dengan B, dia pasti melakukan operasi ini. 0 di N dengan 0, hasilnya berapa? 0. 1 di N dengan 0, hasilnya 0. 0 di N-kan dengan 1, hasilnya 0. 1 dengan 1 di N-kan, hasilnya 1. Berarti semua operasi logik yang di atas perintah tadi itu sesuai dengan instruksi operasi tadi, logical operation-nya, sesuai dengan peta gerbang ini. Kemudian, salah satu contoh yang kita sudah pelajari minggu yang lewat, yaitu untuk multiplikan, yaitu 11010 dikali dengan 0011. Baca materi kita minggu yang lewat, berarti salah satu coding assemblernya di sini adalah contohnya yaitu isi register S0, geser 4 bit ke kiri. Hasilnya simpan pada temporary 2. Berarti maksudnya di sini adalah isi register S0 isinya terdiri dari 32 bit data binary. Kita geser 4 bit ke kiri, yaitu karena perintah operannya adalah SLL, shift left logical. Berarti kita geser, hasilnya menjadi apa? Kalau kita lihat di register S0 sebelumnya, isi datanya adalah 10001 1100. Berarti ini akan masuk ke bin, ke penampungan. Berarti isi data ini setelah ini masuk, prosesnya seperti apa? 4 bit ini akan digeser ke sini. 4 bitnya. Kemudian, di sini menjadi berapa nilainya? Dia akan set 0. Kemudian, isi data 1001 di sini digeser ke sini. 4 bit. Kali 4 bit, berarti hasilnya seperti apa? Ini dia. Pergeseran 4 bit, berarti digeser 4 bit. Hasilnya isi register temporer 2 berapa? Hasilnya 001001. 001 ini bergeser 4 bit. Itu contoh menggunakan shift left logical. Kemudian kalau kita menggunakan SRL, shift right logical, berarti fungsi di sini faktor pembagi dan yang dibagi. Berarti kita bisa menggunakan 2 opcode tadi, operan tadi, yaitu left dan right. Contoh untuk melakukan operasi multiply untuk shift left dan shift right yang kita gunakan, ini adalah untuk multiply. Berarti kalau kita melakukan operasi misalnya variabel A dikali 4 atau A dikali 8, berarti kita menggunakan operan apa tadi? Yaitu shift left logical. Yaitu menggeser 3 bit isi register S0 ke kiri. Hasilnya disimpan pada register S0. Seperti apa contohnya menggunakan operan N? Kita lihat di sini. Operasi N yang kita lakukan, yaitu isi register temporary 1 dengan temporary 2 kita N-kan. Hasil N-nya disimpan pada register T0. N yang dimaksud yang mana lah ini ya? Yang dimaksud N tadi adalah
dia menggunakan tabel kebenaran ini. Ini tabel kebenaran N. Pada saat inputnya 0, B-nya 0, A-nya 0, keluarannya 0. Dia N-nya keluarannya 1 apabila B dan A-nya 1. Kita N-K sesuai dengan tabel ini ya. Ini tabel ini kita gunakan. Kita N-K. Kita lihat ya. Kita N-K. Ini kita anggap A. Ini adalah B. Kan tabel kebenarannya tadi adalah A, B. 00, 01, 10, 11. Keluarannya apa? Y. 0, 0, 0, 1. Berarti kita lihat. 1 di-N-kan dengan 0, hasilnya 0. 0 di-N-kan dengan 0, hasilnya 0. Sesuai dengan tabel ini. Kemudian, kapan dia 1, yaitu pada saat 1 di-N-kan dengan 1, 1. 1 di-N-kan dengan 1, 1. 0 di-N-kan dengan 1, 0. 0. Berarti di dalam register T1 dengan T2, mana bit yang sama? Di bit keberapa isi registernya yang sama antara register T1 dan register T2? Bit yang sama itu di sini. Kita lihat. Di bit keberapa? Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di bit ke-11, di bit ke-12, di bit ke-13, dan bit ke-14. Situ dia sama. Maka dari operasi N juga hasilnya sama. Bahwa bit keluaran antara di-N-kan nilai temporary 1 dengan temporary 2, yaitu berada pada bit 11 sampai dengan bit ke-14 nilainya. Kemudian, operasi N, kalau kita max, misalnya operasi bit west N, isi registernya misalnya isi T0-nya ini, kalau kita N-kan, kita misalkan max-nya adalah, kita buat max-nya ini variabel A, ini variabel B, kita N-kan sesuai dengan tabel tadi. Hasilnya kalau kita N-kan, berarti dari sini adalah bitnya, hasil bit yang berlogika 1, yaitu berada pada register atau bit di bit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11, ke bit 12. Jadi operasinya seperti ini, bit binary-nya yang dilakukan oleh mesinnya. Kemudian contoh lain juga untuk operasi OR seperti ini. Kemudian NOR dan operasi yang lainnya bisa dalam bentuk binary dan juga bisa kita letakkan dia dalam bentuk assembler nilainya. Seperti ini. Oke, sampai di sini materi kita. Kita belajar tentang operasi aritmetika dalam bentuk assembler. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Halo? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke. Jadi, kamu tahu coding assembler? Misalnya melakukan operasi penjumlahan ini. A ditambah B ditambah C ditambah D. Paham ini? Udah pernah tugas kalian? Belum kan? Udah Pak, praktikum. Praktikum, di teori. Di sesi praktikum sama
Belum ada di teori kan? Belum ada, Pak. Oke. Jadi tugas Anda adalah terserah Anda mau melakukan instruksinya. Di sini tadi udah paham kan? Di sini. Proses di sini. Yang ini tadi. Coba Anda lakukan operasi load immediate dan load rest, yaitu melakukan, misalnya, yaitu melakukan 5 dalam bentuk biner ya, 5 ditambah 2, kemudian 7 dibagi 2, buat tahapan langkahnya seperti ini, seperti slide ini tadi, per tahap, seperti apa dia proses assemblernya. Kemudian minggu yang lewat kita sudah belajar ini. Minggu yang lewat kita sudah belajar ini, multiplikan, yang ini. Coba lakukan, yaitu 5 tambah 2, 7 dibagi 2, dengan tahapan sebagai berikut ini. Kalau untuk bagi-bagi, untuk bagi-baginya, lakukan dengan pembagian ini, coba Anda lakukan seperti contoh ini, lakukan 17 dibagi 5. 7 dibagi 2. Kemudian 5 dibagi 4. Bisa enggak? Atau contoh lain, minimal 3 contoh soal menggunakan multiplikan. Seperti ini. Contohnya. Kemudian lakukan lagi 15 dikali 3, 4 dikali 2, tapi prosesnya seperti ini, improve multiplikan. Contohnya seperti ini langkahnya. Coba lakukan, boleh di dalam bentuk dokumen ataupun dalam bentuk slide. Dalam bentuk PPT Anda buat seperti ini. Anda buat seperti ini tahapannya. Seperti ini tahap pertama, seperti ini tahap kedua, tahap ketiga. Jadi pembelajaran kita ini coba masing-masing multiplier setiap contoh seperti ini buat dalam bentuk PTT, buat operasi perkalian dan pembagian dalam bentuk slide ataupun dalam bentuk dokumen. Datanya harus lengkap seperti ini, proses tahap demi tahap. Dan proses yang sama juga buat dalam proses antara hubungan prosesor dengan memori. Mungkin itu tugasnya, saya kasih tugas itu dalam 1 minggu ini, kemudian Anda akan kirimkan hasilnya nanti adalah ke Perdi SGN 1@gmail. Operasi seperti ini nanti coba buat dalam bentuk PPT. Next-nya seperti apa, dan juga buat operasi dalam bentuk PPT, format laporannya dalam bentuk PPT, yaitu untuk
contoh soal seperti ini dalam bentuk PPT Anda lakukan tahapannya seperti ini, dan juga dalam bentuk PPT juga untuk operasi yang Anda lakukan tahapan seperti ini. Yang ini juga dalam bentuk PPT, misalnya 5 ditambah 2 seperti apa dari memori perintahnya, mana yang diproses oleh prosesor duluan, tahap demi tahap, seperti ini. Buat seperti ini. Oke? Jadi berarti paling lambat Sabtu jam 12 malam-malam. Upload ke Perdi SDN untuk 3 contoh masing-masing operasi. Oke, sampai di sini materi kita. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Nggak ada Pak, sudah jelas. Nggak ada. Tidak, Pak. Sudah jelas. Oke. Ketua kelasnya kita totalnya berapa? Untuk semuanya 49 Pak. Maaf 59. 59. Ini yang hadir adalah 45 dengan saya ya. Jadi coba cek absennya, siapa itu yang absen. Jadi di sini ditambah saya berarti ya kalian yang hadir adalah 44. Ya. Ya kan Pak Ketua? Ya kan? Halo Pak Benar, Pak. Ketua. Pak Ketua coba absen. Siapa yang alfa ini ya? Ada sekitar berapa orang ini yang alfa ini? Pokoknya yang saya cek di sini hanya ada 44. Sementara ada 59. Kemana mereka? Berarti mereka absen. Coba kamu hitung lagi nanti yang absen itu NIM-nya berapa, namanya siapa. Oke, sampai di sini materinya. Bentar Pak, sebentar Pak. Yep. Sebentar, bisa saya SS sebentar Pak, ini semua apa yang salah nanti saya. Yang partisipannya sebentar Pak. Sebentar nih, Pak. Oke, jadi ketua kelasnya ngitung itu ya. Halo ketua kelas. Iya Pak. Ini baru nambah ini. Gak usah hitung lagi tuh. Ya. Jadi buat di Excel gitu nah. Buat di Excel absensinya Pak Ketua ya. Ya, baik Pak. Jadi setiap minggunya sebenarnya kamu yang absensi itu gitu nah. Jadi berapa jumlah orang yang masuk? Ini udah masuk lagi, udah 48. Itu enggak hitung ya. Tadi saya lihat include saya adalah hanya 44. Setiap minggu harus kamu hitung ya. Pak Ketua. Oke, laporkan ke WA ya. Oke, sampai di sini materi kita. Tugas Anda 1 minggu ini itulah dengan materi minggu yang lewat dengan materi minggu ini. Jadi kerjakanlah itu, sama ngerjainnya boleh, tapi step demi stepnya yang saya mau. Oke, sampai di sini materinya. Selamat sehat, salam mama keluarga. Selamat sore. Sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat Terima sore kasih. Pak. Salam sehat Pak. Sore Pak.